Alergi bisa dialami baik orang dewasa maupun anak-anak. Alergi terjadi ketika sistem kekebalan tubuh bereaksi secara berlebihan terhadap zat asing yang sebenarnya tidak berbahaya. Zat-zat asing yang berpotensi memicu alergi ini dikenal sebagai alergen. Pada kondisi normal, sistem kekebalan tubuh akan melindungi Anda dari serangan bibit penyakit berupa virus, bakteri, parasit, ataupun jamur. Sistem kekebalan juga aktif melawan zat, senyawa, ataupun bahan tertentu yang dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh. Respon tersebut sebetulnya bermanfaat bagi tubuh, namun kondisinya berbeda pada penderita rinitis alergi. Sistem kekebalan mereka merespon alergen secara berlebihan, sehingga yang muncul justru adalah reaksi alergi. Halo, apa kabar mitra sehat yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Yusma Hendra bisa menyapa kembali Anda dalam program Dokterku. Nah, untuk episode kali ini sangat spesial karena saya sekarang sudah ada di Rumah Sakit Budi Rahayu Kota Pekalongan. Nanti kita bakal membahas topik mengenai rinitis alergi. Bersama siapa? Tentunya bersama dengan dokter spesialis THT. Nah, untuk seperti apa informasi selengkapnya, ikuti saya terus hanya di program Dokterku. Ketika Anda menghirup alergen, sistem kekebalan tubuh akan melepas zat kimia yang disebut dengan histamin. Pada saat yang bersamaan, sistem kekebalan tubuh juga membentuk antibodi imunoglobulin dan memanggil sel-sel kekebalan yang lainnya. Histamin, sel-sel kekebalan tubuh, dan zat lainnya yang menjadi penyebab rinitis alergi kemudian berpindah menuju area datangnya alergen. Area tersebut lantas mengalami peradangan, pembengkakan, dan gejala lainnya yang berkaitan dengan alergi. Histamin biasanya tidak hanya mempengaruhi sistem pernafasan, tapi juga banyak area tubuh sekaligus. Ini sebabnya gejala rinitis alergi sangat beragam, mulai dari hidung mampet, mata berair, wajah gatal, hingga munculnya bercak gelap di bawah mata. Halo, apa kabar mitra sehat yang ada di rumah? Senang sekali saya Yusma Hendra bisa menyapa kembali Anda tentunya dalam program Dokterku. Di depan Aziz, sekarang sudah ada Dr. Budi Siswantoro, spesialis THT dari RS Budi Rahayu Kota Pekalongan. Langsung saja kita sapa. Halo dokter, apa kabar hari ini? Baik, sehat ya dokter ya? Sehat ya. Tetap sehat. Tetap sehat dan tetap juga harus jalani protokol kesehatan gitu betul. Ya. Benar banget. Saat ini kita pakai protokol. Walaupun angka COVID di Kota Pekalongan dan Indonesia sudah menurun, tapi tetap harus ketat ya dokter untuk menerapkan protokol kesehatan. Baik dokter, membahas mengenai topik ataupun tema hari ini yaitu rinitis alergi. Nah, saya ingin tanya nih, dan juga tentunya mitra saya jangan di rumah juga penasaran. Sebenarnya apa sih dokter yang dimaksud dengan rinitis alergi ini? Silakan. Baik, terima kasih mitra sehat yang berada di rumah. Rinitis alergi ini adalah satu proses inflamasi atau peradangan oleh karena faktor atopi. Ya, faktor atopi itu adalah seseorang itu di dalam tubuhnya itu sudah mengandung bibit alergi. Nah, ketika bibit alergi ini bersentuhan dengan zat yang menyebabkan alergi, misalnya debu, maka akan ada satu reaksi di mana yang dalam hal ini targetnya adalah hidung. Targetnya hidung sehingga menyebabkan hidung itu terjadi proses peradangan atau inflamasi. Kalau boleh tahu dokter, penyebabnya biasanya apa sih dokter? Ya, sebenarnya penyebabnya itu adalah faktor-faktor yang ada di sekitar kita. Awalnya dulu adalah seseorang itu sudah mempunyai bakat alergi. Ya. Jadi sudah memiliki bakat alergi, betul. Bawaan bisa dikatakan seperti itu ya. Bawaan yang bisa diturunkan dari orang tua. Ya. Memang tidak semua, misalnya orang tua itu mempunyai bibit alergi pada hidung, itu diturunkan ke anaknya atau cucunya hidung, bukan. Bisa juga misalnya asma. Asma itu juga
termasuk alergi. Misalnya makan makanan udang misalnya alergi. Terus misalnya jadi tidak hanya alergi hidung saja, tapi semuanya yang berhubungan dengan alergi itu bisa menyebabkan gitu ya. Terus habis itu kalau boleh tahu nih dokter, kita kan tahu ya bahwa ini menyasarnya alergi ini, rinitis ini ke hidung. Apa perbedaan dengan flu biasanya, dokter? Ya, memang gejalanya hampir sama. Bersin ya, biasanya lebih dari 5 kali untuk alergi ya. Flu pun juga bisa seperti itu. Terus kemudian hidung tersumbat, flu pun juga hidung tersumbat. Kemudian lendirnya, melernya itu bening, sama flu pun bisa juga. Terus kepala pusing, demam, itu pun juga hampir sama. Hanya memang pada pemeriksaan khusus ya itu akan dijumpai bahwa daging yang di dalam hidung yang orang awam menganggap saya punya polip enggak itu yang namanya konka, itu biasanya pada alergi itu pucat dagingnya itu pucat gitu dokter. Kalau flu biasa itu memerah. Jadi yang membedakan adalah ketika memang harus diperiksakan secara intens ya dokter diperiksakan secara khusus ke dokter THT agar pemeriksaannya itu mendalam ya. Karena yang bisa membedakan antara flu biasa dan rinitis ini adalah ternyata warna dari daging dalamnya tersebut gitu dokter ya. Waduh, ini jadi harus hati-hati nih buat pemirsa yang ada di rumah. Kalau umpamanya ada gejala seperti flu yang terus menerus kemudian tidak sembuh-sembuh, lebih baik tentunya dikonsultasikan secepatnya ke dokter gitu ya, agar tahu sebenarnya ini penyakit apa sih. Dokter, kalau boleh tahu juga nih, adakah faktor-faktor yang memperberat rinitis alergi ini, dokter? Iya, ada. Bisa dijelaskan, silakan. Kita lihat dulu faktor eksternal. Eksternal itu yang ada di sekitar kita. Misalnya pola hidup, perokok, asap itu bisa menyebabkan. Kemudian lingkungan berasap itu juga bisa menyebabkan. Itu faktor eksternal. Lingkungan, semua lingkungan yang berdebu yang menyebabkan alergi itu yang. Kemudian faktor internalnya di dalam hidung itu bisa kita lihat apakah sekat hidungnya itu bengkok atau enggak. Kalau bengkok itu menyebabkan debu yang kita hirup itu nempel di bengkokan hidung itu, sehingga akan merangsang terjadinya reaksi tubuh yang beralergi itu, bersin dan sebagainya. Faktor yang kedua adalah adakah konka yang saya sebut tadi yang dianggap polip itu membesar atau enggak. Itu juga akan menghalangi kita menghirup udara sehingga kotoran yang kita hirup itu nempel di situ juga. Waduh, itu cukup berbahaya apa tidak itu dokter kalau mamanya hal tersebut terjadi seperti itu? Ya, kalau berbahaya sih tidak menyebabkan kematian. Tapi mengurangi kualitas hidup. Oh iya, jadi nafasnya terganggu gitu ya dokter ya. Tidur terganggu, bekerja juga terganggu, capek, pusing dan sebagainya seperti itu. Waduh, ini ternyata walaupun tidak menyebabkan hal-hal yang fatal gitu, tapi tetap akan mengurangi gitu ya. Hidup yang enak yang harus kita jalani jadi terganggu karena ini menyangkutnya adalah pernafasan kita gitu ya dokter ya. Dokter, saya juga pengen tanya nih mengenai istilah gurah dokter. Ini kan kayaknya sudah melekat banget di masyarakat kita ataupun sekitar kita bahwa gurah ini sering dilakukan oleh masyarakat itu tersendiri. Menurut dokter itu berbahaya nggak sih? Gurah itu kita lihat dulu apa yang dimasukkan ke dalam hidung. Biasanya itu zat-zat yang aktif ya. Terus rasanya kayak seperti pedes alkohol. Gitu pedes, ya dokter ya. Itu. Banyak yang cerita itu kalau orang yang melakukan gurah itu kayak pedes kemudian habis itu keluar. Karena ada yang bertujuan untuk gurah itu katanya suaranya biar bagus. Itu sebenarnya fakta atau mitos sih dokter? Silakan, dokter. Itu mitos. Mitos ya. Mitos. Jadi gurah itu menyebabkan iritasi pada mukosa atau selaput lendir di hidung. Jadi selaput lendir yang di hidung itu akan terjadi iritasi. Bahkan saya menjumpai beberapa pasien itu sampai saraf penciumannya itu rusak. Wah, parah ternyata ya dokter ya. Sehingga tidak bisa membau lagi.
Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah, ini mungkin nanti kita juga bakal tanya-tanya lagi mengenai gurah ini lebih dalam lagi kali ya dokter ya, agar tentunya pemirsa yang ada di rumah bisa mendapatkan edukasi ataupun knowledge yang benar. Ini tentang manfaat ataupun hal-hal negatif yang nanti dampaknya gurah ini seperti apa. Jadi dokter, nanti kita lanjutin lagi ya obrolan kita tentunya. Dan untuk mitra sehat yang ada di rumah juga jangan kemana-mana, karena nanti kita bakal kembali tetap di program Dokterku. Terima kasih banyak untuk pemirsa yang ada di rumah yang masih setia bersama kami. Kita masih di program Dokterku, masih membahas mengenai topik ataupun tema tentang rinitis alergi bareng Dokter Budi. Dokter, kita tadi membahas mengenai gurah gitu ya. Masyarakat Kota Pekalongan khususnya ini ternyata banyak banget loh dokter yang melakukan gurah tersebut gitu ya. Ataupun masyarakat biasa mengenalnya dengan ada kata cengir dan lain sebagainya lah, istilah-istilahnya mungkin banyak banget. Dokter, sebenarnya itu dampaknya bahaya nggak sih kalau umpamanya secara kesehatan gitu, dilihat dari mata kesehatan? Iya, gurah itu di bagian THT itu sebenarnya tidak dikenal. Ya, dan memang tidak ada rekomendasi untuk gurah ini. Karena kita nggak tahu di dalam gurah itu zat yang atau cairan yang dimasukkan ke dalam hidung itu seberapa, isinya apa. Ya, karena dampak dari kalau yang dimasukkan ke dalam hidung itu sesuatu yang bisa merusak selaput lendir hidung, itu justru menimbulkan masalah ya. Selaput lendir hidungnya bisa rusak, terus kemudian juga saraf penciuman yang letaknya di atap hidung itu juga bisa rusak. Waduh. Kalau rusak nanti dikira sakit yang ngetren sekarang ini. Iya. Iya, karena penciumannya udah hilang gitu ya dokter. Ternyata terganggu, ternyata bukan karena gurah gitu ya, setelah melakukan gurah. Tapi dokter, kalau boleh tahu, dokter pernah nggak sih menemuin pasien gitu ya yang permasalahannya itu dampak dari gurah tersebut, jadi selaput lendirnya rusak dan lain sebagainya gitu? Iya, saya menjumpai beberapa pasien yang datang ke tempat saya tidak bisa mencium. Tapi kasus ini sebelum corona ada. Di kasus ini mereka cerita, kok saya tidak bisa mencium lagi. Ya. Nah, kenapa Pak? Apa? Saya perdalam pertanyaan, kemudian akhirnya setelah melakukan gurah. Nah, itu jadi kita menganjurkan sebaiknya jangan gurah karena zat yang dimasukkan atau cairan yang dimasukkan ke hidung itu kita tidak tahu isinya apa, terus kemudian bahaya ke hidung enggak, itu seperti itu. Jadi ini sekali lagi nih ditekankan untuk mitra sehat yang ada di rumah, demi kesehatan mitra sehat tentunya ya, jangan melakukan gurah. Ternyata gurah itu tidak dianjurkan di dalam bidang kesehatan gitu ya dokter. Ini langsung loh dokter THT spesialis dari Budi Rahayu yang memberikan wejangan kepada mitra sehat yang ada di rumah. Oke dokter, kita kembali lagi ke rinitis alergi tentunya. Kalau kita berbicara mengenai rinitis alergi dokter, kalau umpamanya rinitis alergi tersebut dibiarkan begitu saja, apa dampak jangka panjangnya dokter? Iya, yang jelas kalau dampak panjang itu ada beberapa ya. Dampak panjang ekonomi dan kegiatan sehari-hari itu juga pengaruh ya. Sering terpapar debu, terus kemudian sering kumat-kumatan, alerginya, maka seseorang itu juga akan sering pusing, sering lemes, dan malah dampaknya ke kesehatan yang lainnya ya dokter ya. Betul. Kemudian sering bernapas lewat mulut. Ya, kalau sering bernapas lewat mulut tidak ada penyaringnya, sehingga terjadi peradangan pada tenggorokan. Nah, kalau peradangan tenggorokan, terus napas yang kita hirup oksigennya tercampur yang kotor-kotor, maka dampak ke paru-paru juga ada. Waduh, ternyata kalau umpamanya rinitis alergi ini dibiarkan begitu saja, dampaknya akan merusak ke semua organ gitu jadinya dokter ya. Itu dampak dari segi ekonomi kegiatannya. Terus kemudian dampak dari segi kesehatan khususnya hidung dan sekitarnya, itu bisa terjadi satu penyumbatan pada hidung. Ya.
Kalau penyumbatan pada hidung sehingga menyebabkan lendir itu tidak bisa bersih, tertelan lewat tenggorok. Nah, itu akan menyebabkan sinusitis. Sinusitis itu proses peradangan pada rongga pipi sekitar hidung. Waduh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua bisa terjadi polip. Terus dampak yang lain, konka yang tadi masyarakat umum menyebut itu seperti polip, itu juga bisa membesar. Waduh. Ya. Dan itu jelas akan mengganggu pernafasan kita ya dokter, kalau umpamanya sudah memperbesar ya. Jadi dihimbau sekali lagi untuk masyarakat ataupun mitra sehat yang ada di rumah, kalau memang ada gejala kemudian kok beberapa hari tidak sembuh, langsung periksakan ke dokter agar cepat ditanganin gitu ya dokter ya. Nah dokter, kalau boleh tahu nih, kalau umpamanya masyarakat yang ada di rumah gitu sudah terkena gitu kan rinitis alergi ini, apa yang harus dilakukan ataupun bisa dikatakan pertolongan pertamanya? Ya, pertolongan pertama itu adalah kita evaluasi dulu lingkungan sekitar di mana mitra sehat berada, lingkungan pekerjaannya itu harus kita juga lihat apakah di situ ada banyak debu atau enggak. Misalnya penjahit itu kan juga banyak debu ya kain, dari bahan-bahan kain itu. Terus kemudian seseorang yang hobi memelihara binatang itu juga bulu-bulu binatang juga seperti itu. Itu evaluasi dari dalam lingkungan kita sendiri. Kemudian setelah itu ya otomatis saya menyarankan untuk periksa ke dokter ya, karena kita juga membeli obat-obat yang bebas itu juga ada efek sampingnya. Betul, juga. ya obat-obat itu harusnya memang diresepkan ataupun didosiskan sama dokter ya biar tepat gitu dokter. Betul. Oke dokter, kalau boleh tahu nih dokter, umpamanya kita kan ini aman gitu ya, tidak terkena alergi tersebut. Bagaimana cara untuk mencegahnya? Dan tolong berikan wejangan ataupun saran dan juga pesan untuk mitra sehat yang ada di rumah. Silakan. Iya, wejangan atau pesan itu ya jelas kita harus membiasakan diri hidup bersih, sehat ya dokter ya. Hidup bersih, hidup sehat ya. Hidup bersih itu lingkungan, misalnya tempat tidur kita juga harus bersih. Misalnya ada kipas angin yang lama tidak dibersihkan, paling tidak 1 minggu. AC juga begitu. Itu berpengaruh juga ya dokter ya. Terus kalau kita memiliki karpet itu juga harus dibersihkan. Terus kemudian korden itu juga. Terus ada lagi itu juga kalau kita memiliki binatang ya binatangnya di kandang gitu. Jangan sampai misalnya kucing berkeliaran di dalam rumah, tidur satu kasur, biasanya kan kayak gitu. Pecinta hewan seperti itu dokter, menghalalkan. Padahal berdampak untuk kesehatannya gitu ya. Oke nih dokter, terima kasih banyak ya knowledge ataupun pengetahuan ilmu yang sudah diberikan sama dokter Budi ini sangat bermanfaat sekali tentunya untuk mitra sehat yang ada di rumah. Sukses selalu untuk dokter, selamat bertugas kembali tentunya. Ya semoga apa tadi yang disampaikan kepada mitra sehat yang ada di rumah, mitra sehat bisa mengambil hikmahnya dan juga mempraktekkan, mengaplikasikannya di rumah ya. Dan untuk mitra sehat yang ada di rumah jangan kemana-mana karena nanti kita bakal kembali lagi tentunya masih di program Dokterku, masih bersama saya Aziz Mahendra. Ketika kita menghadapi satu penderita yang mengalami rinitis alergi, di samping faktor-faktor internal dari penderita itu, maka di Rumah Sakit Budi Rahayu juga memiliki satu alat untuk menentukan apakah di dalam hidung itu ada kelainan-kelainan khusus seperti alergi atau yang lain, yang namanya endoskopi. Endoskopi ini alat untuk memeriksa rongga-rongga bagian dalam, terutama dalam hal ini adalah bagian THT. Alat ini bisa untuk mendeteksi sesuatu yang ada di dalam hidung, di dalam mulut maupun di dalam telinga. Nah, pada topik kali ini tentang rinitis alergi kita akan fokus pada pemeriksaan hidung.
pemeriksaan hidung ini seperti pada gambar ini, kita bisa melihat bahwa rongga hidung ini, yang ini adalah sekat hidung. Ya, sekat hidung di sini sedikit bengkok dan mukosa di sini merahnya merah normal ya, karena kebetulan penderita ini adalah normal. Kemudian ini yang awam atau masyarakat mengenalnya sebagai polip, ini sebetulnya ini bukan polip, tetapi ini adalah namanya konka. Konka pada setiap orang itu punya, dari ceprot lahir sampai tua itu ada, semua ada. Pada kondisi alergi yang namanya konka ini akan pucat, jadi bukan merah seperti ini tapi pucat. Kemudian ini agak ke biru-biruan ya, karena suplai darah yang menuju ke sini kurang karena adanya pembengkakan itu. Pada penderita yang rinitis alergi yang saya sebut tadi, konkanya itu pucat dan warna kebiruan oleh karena suplai pembuluh darah yang dari jantung ke hidung itu berkurang karena adanya pembengkakan. Ini bisa menjadi petanda bahwa seseorang itu sudah mengalami rinitis alergi yang cukup lama.